atau tidak populer di telinga Anda ya, tapi kalau dari nadanya ini sangat menyentuh banget, bahkan dari liriknya dua-duanya kesayangan ya. Dan tadi dari lagunya dikatakan kalau nanti sudah dewasa, ingat dulu pernah dipangku oleh papa dan mama. Kesayangan Chintya Lamusu dan juga Surya Saputra menghadirkan sebuah nuansa yang eh, membuat cerita tentang anak-anak itu menjadi begitu sangat menakjubkan pagi hari ini. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Landur Lija menemani Anda dalam Smart Happiness dan kita tentu saja ingin ya mengajak Anda juga berbagi pagi hari ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu Pak Arfan Pradiansyah, Leadership and Happiness ya, narasumber di bidang Leadership and Happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Masih di unmute, oke. Selamat pagi Mbak Ola. Iya, oke. Hari ini Kesayangan Pak. Ya ini lagu baru nih Mbak Ola. Lagu jadi baru ya. Ya. Pernah mendengar lagu ini lagu yang baru sekali. Mungkin baru 2-3 hari ini. Lagu Fresh ini from the oven gitu ya. Oleh Chintya Lamusu ya. Ya. Lagunya bagus sekali ya Mbak Ola ya. Ya, lagunya bagus banget. Nah, Pak Arfan sesuai dengan topik kita memang pagi hari ini gitu kan, children are blessing ya. Nah ini kegambar banget dan nuansa blessingnya tuh dapat banget gitu di lagu ini gitu kan. Nah, mau di bagian mana atau di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan titik tekan, highlight? Silakan Pak Arfan. Semuanya Mbak Ola. Semuanya ya. Benar-benar merasa kayaknya blessing banget gitu ya Pak Arfan ya. Punya anak itu membahagiakan sekali. Punya anak itu merupakan sebuah pengalaman yang menakjubkan gitu Mbak Ola. Ya. Dan ketika kita punya anak itu sesungguhnya life has just begun. Hidup baru dimulai nih sekarang ini gitu. Oke, benar. Jadi waktu orang menikah terus dikasih ucapan selamat menempuh hidup baru, ini nih yang sesungguhnya nih yang hidup baru ini apa ya? Oke, baik Pak Arfan, tema kita nih memang bertepatan banget ya dalam rangka kita mau menyambut Hari Anak Nasional gitu ya, edisi khusus Hari Anak Nasional. Nah, itu sebabnya kita mengangkat topik Children are Blessing. Pak Arfan, kalau dibilang topiknya ya, Children are Blessing, apakah menurut Bapak di luaran sana, maaf ini ya, ada banyak yang menganggap bahwa children is not blessing? Ada anggapan-anggapan yang lain. Pak Arfan menemukan apa di lapangan atau dari pengalaman keseharian Bapak di circle Bapak begitu? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi topik ini memang sangat penting ya karena kita ingin mempromosikan gagasan gitu bahwa memiliki anak itu adalah sebuah pengalaman yang membahagiakan, sebuah pengalaman yang menakjubkan, dan sebuah pengalaman yang tidak bisa diceritakan oleh siapapun gitu, harus dialami memang gitu. Orang yang belum mengalami itu mungkin hanya akan melihat repotnya gitu. Iya. Dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu benar gitu Mbak Ola. Ya, bahwa punya anak itu akan repot, waktu Anda akan habis, bahkan mungkin kepentingan anak menjadi lebih utama daripada kepentingan diri sendiri gitu ya. Betul ya, mempunyai anak itu perlu extra effort, perlu energi yang luar biasa besar gitu ya, perlu perhatian, perlu emosi yang harus dikelola dengan baik gitu. Betul sekali, repotnya luar biasa. Tetapi bahagianya juga luar biasa Mbak Ola. Bahagianya luar biasa. Jadi sekarang ini sudah mulai ada ini ya, orang-orang yang mempromosikan gagasan yang berbeda. Yang menurut saya harus bilang sejujurnya ya, ini gagasan yang amoral ya. Ketika ada orang yang mempromosikan sekarang ini ada yang namanya child free and happy. Jadi bukan hanya saya tidak mau punya anak ya. Kalau orang mengatakan saya tidak mau punya anak, itu menurut saya that's a choice. Oke, itu sangat personal gitu ya, Pak Arfan. Kembali kepada masing-masing ya. Oke. Tapi ketika ada orang yang membuat buku, kemudian mempromosikan gagasan child free, artinya bebas anak itu sudah dianggap sebagai toksik, ya. Dan ini sudah dipopulerkan juga oleh media juga sayangnya gitu, media internasional gitu ya. Jadi saya melihat ini gagasan yang sangat berbahaya sekali ya. Ini gagasan pemusnahan manusia namanya karena child free. Ya, kalau kita mengatakan child free itu artinya kita membenci anak gitu. Kita tidak suka sama anak gitu. Itu namanya child free ya. Jadi ibaratnya kita mengatakan misalnya ini adalah zona corruption free.
Gitu ya. Ini adalah zona anti korupsi, kan seperti itu. Berarti korupsi itu sesuatu yang terlarang, yang harus kita lawan begitu ya. Atau ini adalah zona misalnya smoking free, misalnya gitu ya, smoking free. Berarti rokok itu yang harus kita lawan, kan seperti itu. Ya, ini adalah zona orang tidak merokok, smoking free misalnya begitu. Tapi ini namanya child free. Nah, berarti ini adalah bukan hanya mengatakan saya tidak mau punya anak. That's your choice gitu. Ketika ada orang mengatakan saya tidak mau punya anak, ya silahkan, saya mau hormati keputusan itu gitu. Tetapi ketika ada orang yang mempromosikan gagasan child free, menurut saya ini gagasan pemusnahan manusia namanya gitu, karena tidak suka sama anak-anak dan menginginkan dunia tanpa anak-anak gitu, Mbak Ola. Nah ini makanya that's why dalam rangka Hari Anak Nasional ini saya kira sangat penting sekali untuk mengangkat sebuah gagasan ya, bahwa children are a blessing. Anak itu adalah anugerah, anak itu adalah rahmat, dan anak itu yang membuat Anda itu menjadi manusia seutuhnya gitu. Itu Mbak. Oke, tapi kalau mungkin ya, ini saya coba melihatnya dari dua sisi gitu. Apakah pernah ada mungkin ya Pak Arfan ya, kita tahu sebenarnya alasan mereka untuk mengatakan misalkan children free itu sebenarnya misalnya itu karena pertimbangan atau mereka melihat bahwa dunia ini juga sudah terlalu padat dengan manusia. Misalnya gitu ya, apakah itu yang menjadi alasan mereka sehingga sebenarnya ketika mereka mengatakan children free itu dalam rangka juga untuk supaya tidak menjadi lebih padat lagi populasi manusia. Bagaimana kalau mereka punya sudut pandang yang demikian, Pak Arfan? Ya, itu sudut pandang yang seringkali dikemukakan sebagai sebuah tameng sebetulnya ya. Karena sejak dari dulu pun yang namanya pemerintah di semua negara di dunia ini sudah melakukan yang namanya keluarga berencana. Keluarga berencana itu intinya adalah dalam rangka membatasi jumlah penduduk ya, dan itu saya kira bagus sekali gitu ya, kalau gagasannya adalah untuk membatasi jumlah penduduk supaya penduduk dunia ini tidak terlalu banyak gitu ya, itu saya kira bagus sekali. Tapi bukan mengatakan child free begitu ya. Ketika kita mengatakan child free, sesuatu yang pakai kata free, Mbak Ola, depannya pasti toxic. Oke. Contohnya adalah itu tadi, misalnya saya mengatakan ini adalah zona smoking free ya gitu ya. Berarti smoking itu sesuatu yang toksik gitu. Atau saya mengatakan ini adalah, kalau di kantor-kantor BUMN sekarang ini adalah corruption free. Ya, zona bebas korupsi. Berarti korupsi itu adalah sesuatu yang toksik begitu. Jadi semua kata yang ada di depan kata free, apapun itu adalah sesuatu yang toksik gitu. Nah, ketika kita mengatakan child free, apalagi menjual gagasan itu, ini adalah sesuatu yang menurut saya amoral gitu. Karena children itu, anak itu adalah kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Untuk kita bisa melanjutkan kehidupan di dunia ini, itu harus ada anak. Dan orang yang mengatakan seperti itu kan sebetulnya dia juga adalah anak kan? Iya, anak dari orang tuanya ya. Orang ibu. Dan kalau saya bertemu dengan orang yang seperti ini, saya akan mengatakan bahwa untung sekali ya, Anda beruntung sekali. Saya akan bilang gitu. Anda beruntung sekali punya ibu yang nggak mengatakan begitu. Nggak mengatakan begitu. Itu Mbak Ola. Ya kalau mengatakan begitu Anda nggak ada di sini gitu ya. Iya. Ini setara kalau menurut Pak Arfan ketika kita mengatakan atau mendengar ada orang mengatakan children free sama dengan sugar free, smoke. Iya itu. Ya, smoking free area gitu ya. Jadi anti istilahnya gitu. Iya. Jadi kalau hanya mengatakan saya tidak mau punya anak, Mbak. Oh, that's okay. Saya menghormati keputusan itu gitu. Tapi bukan Anda anti anak-anak kan? Bukan kan? Gitu maksud saya. Ya, oke. Baik, kalau begitu, kalau children adalah blessing ya, children are blessing gitu dalam kehidupan kita. Mari kita coba nanti merenungkan lebih dalam lagi ya. Sebenarnya selama ini bagaimana anak kita perlakukan? Jangan-jangan sebenarnya anak diperlakukan hanya sebagai objek aja ya, nggak pernah ditanya maunya apa gitu ya. Pokoknya ikut kata mama papa gitu. Jadi kalau ada pokoknya ya, itu kan anak-anak seperti sudah terstigma bahwa kalau nanti membantah orang tua itu durhaka gitu kan. Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya. Smart listener, apakah Anda juga berani untuk mengatakan bahwa children are blessing ya kepada putra-putri Anda, bahwa mereka itu adalah anugerah? Atau
Anda merasa bahwa ya baguslah saya dapat anak gitu ya. Hanya sampai di situ saja atau Anda punya pemahaman yang lain? Yuk kami ajak Anda untuk bergabung ya, boleh pergunakan 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa menyaksikan kami di YouTube dan Anda bisa live chat di sana ya. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness, Children are Blessing. Dan saya ingat di pekan lalu ya, pada saat kemudian Presiden Jokowi memberikan review tentang kondisi sekarang, beliau mengatakan bahwa keluarga ini menjadi klaster utama nih penyebaran COVID. So yang harus dilakukan di rumah kalau sayang sama keluarga katanya adalah pastikan pakai masker. Mereka kalau misalkan dari luar terus kemudian berbincang ngobrol bersama dengan anak gitu ya, pakai masker. Baik, kita lanjut ya, dan saya menyapa Anda dulu yang ada di Manado dan juga Makassar, Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi untuk Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Selamat pagi pula untuk Surabaya dan juga Jakarta, kemudian Yogyakarta ya. Saya juga menyapa Anda yang ada di Pontianak, yang ada di Bali. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang ada di Lampung, kemudian Anda yang ada di Malang ya, di Semarang, di Solo. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung untuk kami di Smart Happiness, Children are Blessing. Topik pagi hari ini yang kami bahas. Kami mengundang pendapat Anda, tanggapan Anda. Kalau Anda sendiri secara pribadi kalau ditanya ya, buat Anda anak itu apa sih kedudukannya gitu ya? Apakah blessing tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan, atau buat Anda selama ini mungkin juga Anda nggak ketemu maknanya. Ya udah karena menikah, lalu kemudian nggak lama kemudian di istri hamil, lalu kemudian punya anak begitu. Begitu seterusnya, atau Anda memaknainya dengan sangat khusus gitu, dengan sangat sadar begitu. Silakan Anda boleh kirim tanggapannya ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, kalau bertepatan ya kita memperingati Hari Anak Nasional, temanya nih kalau untuk tema nasional ya, anak terlindungi Indonesia maju. Nah, ini kan berarti PR ya, anak-anak Indonesia dengan tema ini berarti kalau menurut saya ada fase-fase di mana mereka belum terlindungi. Nah, kalau kita coba masuk lebih dalam, Bapak melihat saat ini gitu ya, masyarakat itu secara umum Bapak menemukan gimana tuh ya di lapangan gitu, melihat keberadaan dan kedudukan anak-anak. Kalau dibilang blessing, tapi dalam faktanya anak seringkali dijadikan objek ya atas kemauan dan keinginan orang tua. Nah, bagaimana ini kalau menurut Bapak perlakuan blessing itu? Kalau kita tahu bahwa anak-anak adalah blessing, kita harus ngapain gitu? Bagaimana cara memperlakukannya? Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Masalahnya orang-orang yang memperlakukan anak seperti itu adalah orang yang belum menyadari bahwa anak itu adalah blessing. Itu masalahnya gitu. Ya. Sehingga kalau tadi kita bicara anak terlindungi, ya, terlindungi secara apa? Itu yang harus ditanya kan. Terlindungi secara fisik mungkin iya, ya karena kita akan sangat aware ya ketika ada gangguan secara fisik terhadap anak kita. Tetapi apakah anak terlindungi juga secara sosial emosional? Ya, itu yang harus kita tanya gitu. Ya, apakah anak itu mendapatkan penghargaan yang semestinya gitu? Apakah apa yang dia katakan itu diperhatikan oleh orang tuanya atau dianggap alah kamu anak kecil gitu. Misal seperti itu. Nah, juga masalah harga diri sebetulnya ya. Bagaimana kita bisa membuat anak itu menghargai dirinya gitu. Dan anak itu baru akan menghargai dirinya kalau kita sebagai orang tua menghargai dia gitu. Anak itu baru akan mencintai dirinya kalau kita sebagai orang tua mencintai dia gitu. Jadi yang harus ditinggalkan seorang tua kepada anak sesungguhnya adalah yang namanya happy memory gitu. Kita harus membuat anak kita ini, menjaga anak kita ini, melindungi anak kita ini bukan hanya secara fisik tapi secara emosi. Ya, dari emosi-emosi yang membuat dia merasa kecil, merasa minder, merasa tidak berharga gitu. Tugas orang tua sebetulnya sederhana sekali. Bagaimana orang tua itu bisa membuat happy memory di dalam kepala anak-anak Anda. Dan happy memory inilah yang nanti ketika anak itu besar, ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dan ini akan menjadi modal bagi anak ini untuk bisa mandiri dan mengatasi tantangan yang dia hadapi gitu Mbak Ola. Karena dia mencintai dirinya. Ya, karena dia sadar bahwa dirinya itu adalah makhluk yang sangat berharga. Taunya dari mana? Karena orang tuanya sangat menghargai dia.
Tapi bagaimana mungkin orang tua bisa menghargai dia kalau di dalam kepala kita anak itu adalah beban. Nah ini, anak itu beban bukan blessing gitu ya. Jadi masih banyak saya kira orang yang masih tanpa disadari ya Mbak Ola, beranggapan bahwa anak itu beban. Betul. Masih banyak menurut saya gitu ya. Dan kalau dibilang punya anak itu repot, ya iya gitu. Saya ingin mengatakan itu 100% benar gitu. 100% benar. Bohong aja ada orang yang bilang punya anak nggak repot gitu. Betul, anaknya disuruh makan sendiri, ya ngurus diri sendiri semuanya gitu ya. Tapi kebahagiaannya itu mengalahkan kerepotannya gitu. Katakanlah repotnya 1000 deh gitu, 1001 masalah gitu. Ketika punya anak, betul itu betul sekali. Tapi ada 10.000 happiness yang akan didapatkan ketika kita punya anak. Jadi worth it gitu. Jadi orang itu mendapatkan sesuatu yang anugerah yang nggak terhingga gitu, yang tidak ternilai gitu. Ya. Dan kalau ada orang yang mengatakan, oh itu gagasan kuno gitu ya, itu gagasan kuno. Ini yang seringkali dijual nih sekarang ini. Itu gagasan kuno, itu gagasan sejak zaman dahulu kala. Saya ingin mengatakan ya, Anda makan kan, Anda makan, minum, itu juga gagasan kuno. Sejak zaman Nabi Adam itu orang sudah makan, sudah minum, sudah tidur, sudah bernafas, itu adalah gagasan kuno gitu. Dan memang itu adalah sunatullah sesungguhnya. Itu adalah natural law, hukum alam gitu, yang membuat dunia ini akan berjalan gitu, berputar. Ada yang datang, ada yang pergi gitu. Gitu ya. Jadi indahnya dunia ini sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Jangan mengatakan ini gagasan kuno gitu. Anda makan dan minum saja itu gagasan kuno sebetulnya. Gitu kan Mbak Ola? Ya, Pak Arfan, apa adil nggak sih gitu ya? Atau saya khawatirnya kalau menurut Bapak bagaimana? Ketika kita mengatakan bahwa anak adalah kebahagiaanku gitu ya, karena kita menganggap bahwa ini adalah blessing, lalu anak menjadi sumber kebahagiaan kita seperti jadi memanipulasi bahwa kebahagiaan kita tuh benar-benar ditentukan kita punya atau tidak anak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya, punya anak itu adalah pilihan, yes, saya setuju gitu. Ya, kalau Anda tidak punya anak, kemudian Anda tidak bahagia, ya tidak juga gitu. Ya, karena ada banyak teman-teman saya, Mbak Ola, yang tidak bisa punya anak dan kemudian memutuskan untuk mengangkat anak gitu. Itu ada banyak sekali orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi tentunya kita diberikan potensi kan. Setiap orang itu kan diberikan potensi untuk bisa melanjutkan keturunan gitu. Nah, potensi itu harus kita syukuri kan. Itu kan datangnya dari Tuhan ya, harus kita syukuri. Dan jangan sampai potensi itu menjadi sesuatu yang idle, yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Orang yang tidak memanfaatkan potensi, itu namanya orang yang tidak bersyukur. Ya, udah dikasih, nggak pernah dipakai gitu. Saya katakanlah Mbak Ola dibeliin orang itu jam tangan gitu, yang bagus gitu ya. Nggak pernah dipakai gitu. Namanya kan nggak bersyukur, kan nggak berterima kasih kan. Dibeliin itu kufur nikmat gitu ya Pak Arfan ya? Itu namanya kufur nikmat. Dibeliin jam tangan bagus, kemudian nggak pernah dipakai, ditaruh aja, disimpan aja. Ya, ditaruh di dalam gudang. Itu namanya orang yang tidak bersyukur gitu. Jadi bukti bahwa kita bersyukur adalah kita memanfaatkan potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti itu Mbak Ola. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa punya anak, ya bukan berarti kita tidak bahagia juga, bukan gitu. Tapi bukan dengan meniatkan tidak punya anak. Nah, ini. Bukan beda, dengan mengkampanyekan, apalagi mengkampanyekan jangan punya anak. Nah, ini. Ya. Berarti yang membedakannya adalah di niatnya kita, karena niat ini nanti yang akan membuat kita mempengaruhi apa yang kita putuskan dan tindakan kita gitu ya, yang menyertai keputusan itu ya Pak Arfan ya. Betul sekali. Jadi niatnya itu yang harus kita luruskan gitu Mbak Ola. Betul sekali. Oke, Pak Arfan, kalau begitu apa sih sebenarnya kalau mungkin Bapak punya semacam kayak indikator gitu ya, apakah kita sudah benar-benar memposisikan bahwa anak kita itu adalah anak yang kita miliki, anak yang dipercayakan kepada kita, ya ini kan semua titipan sebenarnya kan ya, dipercayakan kepada kita, itu adalah kita melihat atau menghargai mereka sebagai sebuah anugerah, blessing gitu. Apa tandanya? Apakah dilihat dari, oh ya orang tua yang bisa memberikan berbagai fasilitas luar biasa keren, mewah begitu ya, memenuhi setiap keinginan anak begitu, atau apa Pak Arfan? Sehingga ini menjadi perenungan kita bersama-sama ya, silakan. Bagus sekali nih, dan saya baru pertama kali dapat pertanyaan ini. Indikatornya adalah yang namanya unconditional love. Ketika kita bisa mencintai meskipun. Gitu ya.
saya sering kali nih menyampaikan unconditional love ya, dan saya sudah mencoba juga ke berbagai orang gitu ya. Maksudnya tim saya di kantor, kepada tetangga, kepada teman, dan saya harus mengatakan dengan sejujurnya Mbak Ola, ternyata unconditional love itu mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan, gitu ya. Dan kita selalu saya pribadi ya selalu dalam proses struggling ini untuk bisa mendapatkan memberikan yang namanya unconditional love. Gitu. Tetapi yang menarik Mbak Ola, kalau kepada anak itu nggak pakai disuruh, nggak pakai konsep-konsep apapun gitu. Bahkan sebelum saya mengenal kata unconditional love itu, saya memberikan unconditional love ketika saya belum tahu namanya itu kepada anak gitu. Jadi yang namanya anak itu mau dia ngapain kayak gitu ya, melakukan sesuatu yang menjengkelkan kayak apapun gitu. Kok cinta saya tidak berkurang gitu. Marah saya itu cuma sebentar sekali gitu ya, paling cuma 5 menit gitu. Ya, itu membuktikan bahwa children are blessing gitu. Ketika kita mempunyai unconditional love itu indikatornya adalah itu gitu. Jadi namanya anak itu dalam tanda petik ya, sekurang ajar apapun gitu, orang tua itu akan selalu mencintai, selalu mengasihi gitu. Dan ketika saya memahami itu, ketika saya menjadi orang tua, saya baru menyadari gitu. Dan saya seringkali sampai meneteskan air mata gitu ya. Baru menyadari betapa sayangnya ayah dan ibu saya kepada saya. Itu tidak akan pernah bisa didapatkan gitu sebelum kita menjadi orang tua. Ya. Oh kayak gini ya rasanya ya gitu. Itu nggak bisa diceritakan gitu. Saya betul-betul appreciate betapa orang tua saya menyayangi saya gitu dengan segala kelemahan saya, kebandelan saya, kekeras kepalaan saya gitu. Ketika saya menjadi orang tua, oh kayak gini gitu. Jadi cinta yang indah gitu. Cinta yang indah. Itu Mbak Ola. Jadi mempunyai anak itu 100% itu pelajaran tentang cinta gitu. Baik. Itu Mbak Ola. Listener dan sahabat yang bergabung, saya berikan waktu sebentar untuk Anda, seruput kopi Anda, seruput teh Anda gitu sambil merenungkan. Benar nggak sih kita sudah memiliki unconditional love ini yang apapun itu gitu, kita mencintai anak kita tanpa artinya tanpa pamrih kah mungkin gitu ya. Pokoknya nggak ada hitung-hitungannya deh, kira-kira seperti itu. Segala daya upaya Anda curahkan untuk mewujudkan cinta Anda kepada anak-anak. Apakah ini ada di dalam kehidupan Anda, dalam diri Anda? Nanti Anda boleh sharing ya di part yang keempat atau yang di terakhir ya. Kita bahas apa yang sudah Anda kirimkan kepada kami. Terima kasih. Kami jeda sesaat ya, tetaplah bersama kami.